Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mungkin sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya Ajang Rahmat, saya kalau pekerjaan saya wira swasta ya di kelas robot. Kemudian kalau untuk status mahasiswa, saya mahasiswa masih S1 ya di Universitas Cyber Asia. Kebetulan saya dan Kang Dani ini satu angkatan gitu ya di semester ganjil. Kalau sekarang udah semester genap sih. Sekarang udah semester 3 ya, kita mau masuk ke semester 3. Nah, biasanya kita di Universitas Cyber Asia tuh kayak ini kan kuliahnya online ya, cuman terkadang saya sering ini cerita sedikit ya tentang Universitas Cyber Asia ya. Biasanya kita ngadain kegiatan online itu ya yang seperti ini tapi lebih ke formal untuk intern sendiri gitu ya. Jadi kadang kan ada beberapa tugas seperti contohnya kayak aljabar linear, statistik gitu ya, itu kadang saya nggak bisa ngikutin. Nah biasanya Kang Dani suka sharing nih sama Kang Aloy dan teman yang lainnya mengenai mata kuliah tersebut gitu, mengenai tugas yang diberikan, jadi kita sama-sama bisa ngejar gitu. Nah mungkin itu pas di Uncia gitu ya. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang tertarik juga gitu ya untuk daftar, barangkali ada yang di sini ada yang kerja, kemudian tidak memungkinkan untuk kuliah langsung gitu ya, maksudnya kuliah secara fisik gitu ya, bisa kuliah secara cyber atau kuliah secara online di Universitas Cyber Asia. Oke, nah oke, saya akan langsung ke pembahasan ya materinya kali ini. Kita akan coba sama-sama belajar tentang rangkaian dan program ya buat Arduino untuk pemula ya. Jadi teman-teman di sini kalau misalkan ada yang tidak ada basic apa namanya, tidak ada yang memiliki basic elektro ataupun program tidak masalah ya. Karena saya akan coba jelaskan sedetail mungkin. Dan juga karena Arduino ini juga memang dikhususkan untuk orang yang bukan orang elektro dan juga bukan orang IT sebetulnya. Arduino tuh sebetulnya dikhususkan untuk orang desainer. Jadi orang yang tidak punya teknis secara elektronika ataupun secara pemrograman itu sangat cocok sekali belajar Arduino, gitu ya. Seperti itu. Dan ini nanti saya akan coba jelaskan teori dulu sedikit ya. Nanti sisanya adalah praktek ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa ngikutin nih prakteknya. Jadi kalau misalkan ada yang pakai komputer, boleh disiapin komputernya ya. Jadi kalau mau enak mungkin pakai komputer sekaligus buka Zoom-nya gitu ya, biar nanti bisa langsung praktek. Nah, nanti saya akan coba kasih simulatornya. Simulatornya online ya, nanti tidak perlu daftar, jadi bisa langsung dicoba. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita akan mulai dari pengenalan dulu Arduino ya. Nah, apa itu Arduino? Arduino ini adalah sebuah board microcontroller ya, yang open source ya, ataupun si source-nya itu terbuka, yang dapat digunakan untuk membuat sebuah proyek robotika ya, proyek elektronika dan juga proyek robotika. Nah, microcontroller sendiri adalah sebuah IC atau sebuah chip gitu ya, dengan sistem mikroprosesor yang lengkap. Tapi beda dengan mikroprosesor yang ada di komputer kita ataupun ada di laptop ya, atau yang ada di mini PC ya, atau yang ada di handphone teman-teman gitu ya, di handphone rekan-rekan kayak Android itu kan ada mikroprosesornya. Nah, kalau microcontroller ini biasanya sudah terdapat memori dan input-output ya. Di dalam satu IC itu sudah ada memori dan input-outputnya. Nah, sedangkan biasanya mikroprosesor yang biasanya itu hanya terdapat CPU aja gitu ya, tanpa ada memori, tanpa ada input-output. Biasanya memori kayak RAM atau memori kayak hard disknya itu bisa lagi gitu ya, kayak SSD itu bisa lagi. Nah, kalau microcontroller itu udah dalam satu IC ya. Nah, kemudian dengan board microcontroller Arduino ya, kita itu bisa langsung membuat sebuah proyek elektronika tanpa harus merangkai sistem minimum dulu. Nah, ini sistem minimum itu apa nanti saya jelaskan di halaman selanjutnya ya. Nah, dan juga karena rangkaian Arduino itu sifatnya open source gitu ya, jadi si Arduino-nya sendiri ngasih gitu ya si skemanya segala macamnya, kita sebetulnya memungkinkan untuk kita bisa membuat board Arduino versi kita sendiri. Oke, ini Mas Jubriadi mohon untuk tidak coret-coret slide-nya ya. Sebentar, saya stop share dulu, saya share ulang ya. Oke. Mohon maaf Kak. Siap. Nggak sengaja mungkin ya, nggak apa-apa. Oke. Di bawah ini adalah salah satu contoh ya, bentuk dari microcontroller atau dari IC-nya. Nah, bentuknya kayak gini ya. Ini salah satu contoh IC-nya tuh ATmega 328 ya. Ini dari Atmel. Jadi bentuk microcontroller tuh kayak gini. Nah, di bawah ini tuh ada rangkaian sistem minimum. Jadi seminimum-minimumnya rangkaian untuk menjalankan sebuah microcontroller harus ada yang kayak gini ya. Ini ada tombol reset, ada tombol LED untuk ke pin boot ini gitu ya. Kemudian ada kristal untuk sebagai jantungnya gitu ya. Biasanya 16 Hz, 16 MHz. Nah, kemudian ada untuk uploadernya. Ya, ada alat USB untuk mengupload program ke IC yang ini.
ya. Nah, ini untuk teman-teman yang tidak ada basic elektro pasti kesulitan ya kalau misalkan kita harus ngerangkai dulu kayak gini gitu ya. Nah, makanya dengan menggunakan board microcontroller Arduino, kita tidak perlu merangkai sistem minimum lagi ya, karena semua fitur yang dibutuhkan itu sudah ada lengkap dalam satu board ini ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang tidak ada elektro, yang tidak punya basic elektro itu ya nggak usah nyodor-nyodor kita tinggal gunakan aja board Arduino karena sudah lengkap gitu ya, seperti itu. Nah, terus juga Arduino, selain tadi hardware open source gitu ya, Arduino juga merupakan sebuah open source software ya. Jadi open source hardware juga open source software-nya, yang terdiri dari IDE-nya, ya, library, dan bootloader-nya. Nah, Arduino IDE ini adalah software yang nanti akan kita gunakan untuk menulis coding, kemudian juga digunakan untuk menerjemahkan ke bahasa mesin ya, dan juga untuk mengupload program ke microcontroller-nya. Nah, terus yang kedua ada library, atau kita sebut aja framework Arduino ya. Karena kan bahasa Arduino itu ditulis menggunakan bahasa C atau C++ ya. Tapi bedanya karena menggunakan framework Arduino, si codingnya itu menjadi sangat sederhana gitu. Berbeda banget kalau misalkan teman-teman di sini yang pakai APR, di elektro gitu ya, codingnya itu di Arduino sangat sederhana. Biasanya kalau di APR kita harus nyari dulu datasheet gitu ya, IC-nya, nah di Arduino nggak perlu, kita udah banyak library yang disediakan. Nah, terus ada juga namanya bootloader Arduino ya. Ini biasanya untuk bootloader, ketika teman-teman beli Arduino ya di marketplace, itu biasanya sudah ada bootloadernya, jadi kita nggak perlu install lagi bootloadernya. Nah, ini adalah sebuah program yang disimpan di dalam IC microcontroller-nya gitu ya. Ini berfungsi agar Arduino dapat diprogram melalui USB. Seperti itu ya. Nah, terus selanjutnya adalah mungkin ini sedikit sejarah ya, sejarah kenapa Arduino itu bisa ada gitu ya. Nah, pada tahun 2003-2004, ini ada orang dari Italia namanya Hernando Barragan, dia menulis sebuah tesis ya. Tesis ini kan dibuat pas S2 ya, yang berjudul Wiring, Prototype Physical Interaction Design gitu ya. Dan dia itu berada di Universitas Desain ya, Interaction Design Institute Ivrea di Italia ya. Jadi dia itu sebenarnya bukan dari Universitas Teknologi atau bukan dari Universitas Elektro lah. Dia berasal dari Universitas Desain. Nah, di mana Massimo Banji gitu ya, yang merupakan prosesornya, associate prosesornya, menjadi penasehat gitu ya, atau pembimbing lah kalau misalkan di Indonesia gitu ya, dalam pengembangan tesisnya. Terus ada juga Casey Rees, yang merupakan asisten profesornya, jadi penasehat yang kedua gitu ya. Nah, terus ini ada nama dari direkturnya gitu ya, kemudian juga ada nama kepala prodinya lah kalau misalkan di Indonesia gitu ya, Chair of the Academic Program. Nah, kalau teman-teman pengen lihat tesisnya secara lengkap, ini ada linknya nih di sini. Jadi kalau pengen lihat tesis yang dibuat oleh Hernando Barragan, bisa lihat di sini ya, ini linknya. Oke, nah latar belakang dibuatnya dikarenakan praktek pembelajaran desain gitu ya, semakin banyak menggunakan teknologi digital. Nah, agar desainer bisa ngikutin ya, mereka mau nggak mau harus belajar elektronika dan perangkat lunak gitu ya. Nah, saat itu kebanyakan perangkat elektronik hanya diuntukkan untuk kebutuhan engineering aja, atau robotik sama teknis. Artinya hanya orang-orang yang di engineering, hanya orang-orang yang hobi robotik sama teknis yang bisa mempelajari gitu. Untuk orang desainer itu sulit sekali untuk mempelajari elektronik sama perangkat lunak. Nah, maka sedangkan desainer sendiri gitu ya, membutuhkan pembelajaran bahasa pemrograman dan juga elektronik. Nah, di mana tapi tidak butuh usaha keras untuk pembelajarannya. Maka dibuatlah Wiring sama Hernando Barragan gitu ya. Sebuah prototype physical interaction design. Ya, kayak gitu. Ini, sorry, patah-patah, masih patah-patah nggak suara saya? Sudah tidak begitu. Aman, Kang. Sudah Aman aman. ya? Aman. Aman Kang, aman. Siap. Bagus. Lancar, Kak. Oke. Ya, intinya itu ya. Jadi intinya dibikin untuk seorang desainer. Jadi maksudnya seorang desainer aja bisa belajar, apalagi kita yang punya basic gitu. Atau kita, intinya untuk semua orang lah. Karena desainer kan biasanya jarang juga belajar tentang elektronika gitu, jarang juga belajar tentang program kayak gitu. Nah, mungkin untuk sejarah lebih panjang atau lebih lengkapnya ya, Arduino yang didirikan oleh Massimo Banji, David Gertales ya, Tom Igor, ya dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat langsung di sini nih. Ada Arduino History ya, github.io. Di sana diceritakan jelas mengenai kenapa wiring menjadi Arduino gitu ya, dan alasan kenapa Hernando Barragan ini tidak termasuk ke dalam Arduino team atau tidak termasuk ke dalam founding dari Arduino-nya sendiri gitu ya, seperti itu. Oke, sudah ya. Nah, kemudian selanjutnya alasan kenapa memilih Arduino. Nah, pertama ada Arduino ini mudah untuk dipelajari ya, walaupun menggunakan bahasa C atau C++, tapi karena framework ataupun karena library Arduino, codingnya itu menjadi sangat sederhana gitu ya, dan mudah untuk kita baca.
Nah, terus referensi belajar Arduino tuh banyak. Teman-teman coba deh cari Arduino di Google ya, maka akan keluar lebih dari 100 juta hasil. Artinya banyak website ataupun blog yang membahas tentang Arduino yang bisa kita pelajari tentunya gitu ya. Terus komunitas Arduino tuh banyak ya, baik di Facebook, di Telegram, di grup WA gitu ya. Banyak orang yang komunitas yang membahas tentang Arduino gitu ya. Dan rata-rata anggotanya itu banyak-banyak gitu ya. Yang di Facebook aja ada grup belajar Arduino yang adminnya itu Kang Dani Arduino dari Raja Sel ya. Itu anggotanya udah sampai 50.000 kalau nggak salah, 50.000 orang. Nah, terus library yang support Arduino juga banyak. Ya kalau mungkin dulu anak APR ya, orang-orang yang menggunakan APR biasanya nyarinya tuh dataset gitu ya. Yang dicari itu dataset gitu ya. Kode-kodenya dicari. Nah, kalau yang pakai Arduino yang dicari ya library-nya. Karena library itu hampir 100% ada untuk Arduino. Kayak contoh misalkan teman-teman butuh model gyro gitu ya, sensor untuk keseimbangan, itu pasti library-nya ada. Kayak misalkan contoh butuh sensor jarak, library-nya juga ada. Jadi library inilah yang membuat coding kita itu menjadi sangat sederhana. Nah, jenis-jenis Arduino ya. Ini saya urutkan berdasarkan ori dan clone, kemudian berdasarkan versi board-nya ya. Kalau misalkan berdasarkan ori dan clone ya, karena kan Arduino itu ada dua jenis ya. Ada Arduino produksi resmi oleh pihak Arduino, yang diproduksi di Italia langsung gitu ya. Dan juga ada Arduino yang tidak resmi, atau di komunitas biasanya dipanggil Arduino clone gitu ya. Namanya itu ada tulisan Arduino-nya gitu, ada merek Arduino-nya, tapi itu bukan Arduino dari Italia. Biasanya harganya murah-murah tuh, kalau kita lihat di toko di marketplace ya, harganya sekitar 50.000. Ya pokoknya murah-murah lah, sekitar ada yang di bawah 100.000 biasanya. Nah itu Arduino clone ya. Nah terus juga ada juga jenis board microcontroller yang didesain dari source Arduino, tapi tidak menggunakan merek Arduino ya. Nah biasanya disebutnya compatible with Arduino. Kayak contoh board Deprobot, board Robotdin gitu ya, dan lain sebagainya. Pokoknya ada beberapa board Arduino kompatibel dengan Arduino, tapi tidak menggunakan merek Arduino. Seperti itu. Terus juga berdasarkan versi boardnya, ya untuk teman-teman mungkin kalau pengen belajar, kita gunakan board yang mana? Bebas sih, mau pakai yang clone, mau pakai yang kompatibel, atau mau pakai yang aslinya juga bisa gitu ya. Karena biasanya oke-oke aja. Saya juga pakai yang clone oke, pakai yang kompatibel oke, pakai yang ori juga saya ada satu gitu di sini. Jadi nggak masalah gitu ya, kalau untuk belajar. Nah, jika berdasarkan versi boardnya ya, Arduino tuh banyak banget jenisnya. Ya, ada Arduino Uno, ada Arduino Mega, ada Arduino Nano, ada Arduino Du gitu ya, ada Arduino Micro dan lain, dan masih banyak lagi gitu ya. Ada banyak banget pokoknya. Nah, ini contohnya nih bentuknya. Nah, di bawah ini beberapa jenis boardnya. Tapi ya setiap versi dari board ini codingnya itu sama gitu. Jadi kalau teman-teman pakai Arduino Uno ya codingnya yang coding perintahnya itu sama. Pakai Arduino Mega perintahnya sama. Jadi nggak usah khawatir gitu ya, nanti kalau kita belajar menggunakan Arduino Uno, ketika kita pakai Arduino Mega ya nggak masalah gitu, karena codingnya sama, sintaksnya sama. Hanya beda di fitur aja ya, sama antar mukanya gitu. Nah, selanjutnya kita coba pengenalan board Arduino ya. Nah, untuk pemula untuk pertama kali belajar lah ya, saya sarankan menggunakan Arduino Uno, karena kebanyakan referensi belajar di Google gitu ya, itu juga menggunakan Arduino Uno. Walaupun kalau ketika teman-teman sudah mempelajari board Arduino Uno gitu ya, kita tidak akan kesulitan ketika menggunakan board tipe lain. Karena pada dasarnya hanya beda bentuk aja gitu. Analoginya ketika kita pakai motor, kita belajar motor gitu ya, itu kan ketika kita selanjutnya kalau udah mahir salah satu motor, teman-teman mau pakai merek apapun, tipe apapun motornya, ya udah bisa gitu. Kita tinggal cocokkan aja, tinggal sesuaikan aja. Nggak harus belajar lagi dari nol ya, seperti itu. Nah mungkin ini fitur-fitur dari Arduino Uno ya. Dia menggunakan IC microcontroller atau Mega 328, di mana memorinya itu sebesar 32 KB untuk penyimpanan codingnya. Kemudian untuk RAM-nya sekitar 0,5 KB itu sudah digunakan oleh bootloader ya. Kemudian ada 14 pin digital input dan output dari pin 0 sampai 13 ya. Ini termasuk pin serial. 01 itu pin serial ya, RX0, TX0, dan diantaranya itu ada juga termasuk ke dalam pin PWM 3, 5, 6, 9, 10, 11. Nanti saya jelasin ya PWM ini apa pas kita praktik aja ya, nanti saya jelasin. Nah, kemudian memiliki juga 6 pin analog input ya, dari pin A0 sampai A5. Di mana sebetulnya pin analog ini bisa kita gunakan juga sebagai pin digital ya, input dan output. Nah, kemudian memiliki power 5 volt, 3,3 volt, GND, RF, dan juga pin ya. Nah, input ke soket DC itu sekitar 7 sampai 12 volt. Jadi teman-teman bisa masukin power, adaptor ataupun baterai gitu ya, sekitar 7 sampai 12 volt melalui soket DC atau melalui pin ya, melalui voltage input. Tapi yang direkomendasikan adalah 9 volt ya, karena biasanya si
IC-nya itu panas kalau pakai di atas 9 volt. Nah, untuk upload program Arduino Uno ya khususnya, itu menggunakan USB tipe B ya, atau USB yang biasa digunakan di printer. Jadi kalau nyari nggak ada USB Arduino ya cari aja USB printer. Biasanya menggunakan USB tipe B juga. Nah, ini tampilannya. Ini IC ATmega-nya. Ini input tuh bisa ke sini nih, bisa ke soket sini. Ini USB tipe B, ini untuk terhubung ke laptop ya, menggunakan tipe B. Oke, ada I2C juga, ada SPI juga ya. Seperti itu ya. Ini untuk tampilan dari Arduino-nya. Nah, mungkin ini sedikit memperkenalkan, mohon maaf jika sedikit promosi. Ini kita kelas robot bikin sebuah Uno Wi-Fi ya, atau kita bikin board microcontroller kompatibel dengan Arduino. Intinya ini Arduino Uno lah, tapi bedanya ini ada Wi-Fi modulnya. Nah, yang terhubung ke pin 2 sama pin 3 gitu ya. Pin 2 untuk TX, pin 3 ke RX. Ini si Wi-Fi modulnya itu bisa diperintahkan melalui auto command. Saya biasanya menggunakan software serial ya, menggunakan library software serial. Nah, jadi sebetulnya ESP12-nya itu firmware AT command gitu ya, modulnya tidak perlu diprogram lagi. Jadi kita cukup perintahkan lagi aja melalui program Arduino Uno ya. Terus yang udah saya coba itu bisa ngirimin data ke website menggunakan metode get dan juga post ya, menggunakan library KearWP. Ini library yang saya kembangkan dari library YPSP atau yang saya sederhanakan lah. Saya nggak bikin dari nol, cuma menyederhanakan doang. Dan juga sudah lancar ke ThinkSpeak sama Blink. MQTT lancar pas publish ya. Kalau di subscribe ada delay. Pakai PubSub client. Kalau untuk Firebase, Telegram itu masih butuh API gitu ya. Jadi nggak bisa langsung seperti itu. Ya, barangkali teman-teman berminat. Harga berapaan, Pak? Bisa cek di Tokopedia kelasrobot.com. Oke. Siap. Mohon maaf ya, promosi. Oke, selanjutnya persiapan dan instalasi. Nah, ini yang akan kita gunakan. Tapi teman-teman kalau yang belum punya nggak masalah, karena saya pun sekarang akan menggunakan simulator ya. Jadi kita akan belajar menggunakan simulator. Jadi teman-teman yang nggak punya, nggak masalah. Dan simulatornya nggak perlu diinstal dulu nanti. Kita akan menggunakan simulator online. Oke, untuk board Arduino, breadboard, kabel jumper, push button ini kalau mau ini ya. Ini yang saya warna hitamin ini yang akan digunakan ya, atau nggak akan dipraktekkan di malam ini. Oke. Nah, mungkin kalau breadboard, walaupun nanti di simulator kita nggak akan gunain breadboard ya, tapi saya jelaskan sedikit ya buat pengetahuan teman-teman. Jadi breadboard ini atau papan proyek ya, ini biasanya kita gunakan untuk merangkai rangkaian ya, tanpa harus kita nyolder dulu gitu ya. Nah, bisa menggunakan breadboard. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di breadboard itu ada lubang-lubang yang terhubung pada breadboard ya. Kayak contoh nih, ini lubang-lubang yang terhubung pada breadboard. Dari sini ke sini terhubung, 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 dari sini ke sini terhubung nih. Ini terhubung semua. Nah, pastikan ketika teman-teman nyimpan kaki gitu ya, biar tidak kongslet gitu ya istilahnya, biar tidak short. Pastikan kaki yang disimpan itu tidak dalam kaki yang nyambung. Jadi kalau misalkan LED, simpan salah satu kakinya di sini sama di sini gitu. Jangan di sini sama di sini. Itu biasanya short karena kan nyambung gitu ya, seperti itu. Oke, untuk resistor. Nah, selanjutnya kita juga akan gunakan resistor ya. Buat teman-teman yang ini pengetahuan aja, resistor itu biasanya kita gunakan untuk menahan atau menghambat arus listrik ya. Sebagai contoh, misalkan sumber power kita itu 5 volt. Tapi kita pengen nyalain LED yang maksimal tegangannya itu 2,4 volt. Nah, kita bisa gunakan resistor supaya supaya LED-nya nggak meledak gitu ya, atau LED-nya nggak mati lah. Kayaknya nggak sampai meledak sih, tapi mungkin mati gitu, rusak gitu ya. Jadi teman-teman bisa gunakan resistor supaya LED-nya tidak mati gitu ya. Nah, terus ada lampu LED. Nah, lampu LED ini kepanjangan dari light emitting diode. Jadi sebuah dioda yang memancarkan cahaya. Kakinya cuma ada 2 ya, tapi dia ada polaritas atau ada positif, ada negatifnya. Nah, kita nggak boleh kebalik nih masang positif sama negatifnya. Biasanya kaki yang panjang itu yang positif, kaki yang pendek itu yang negatifnya. Nah, kalau teman-teman kebetulan kakinya itu sama panjang, bisa dilihat di bagian sini nih. Yang ukurannya kecil nih, yang bentuknya kecil nih yang positif, yang bentuknya besar ini yang negatifnya ya. Kalau kebetulan nemu kakinya tuh panjang sama panjangnya. Seperti itu. Oke. Kemudian push button. Kemudian push button. Nah, push button ini jenis rangkaian elektronika yang digunakan untuk menghubungkan arus ketika ditekan dan memutuskan arus ketika dilepas ya. Seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita tekan nyambung gitu ya. Kalau kita lepas nggak nyambung. Kayak gitu, sama kayak saklar. Kalau saklar kan bedanya dipencet nyala, dipencet lagi mati gitu. Kalau ini dipencet nyala, dilepas nggak nyala gitu. Seperti itu ya.
Nah, terus potensiometer. Nah, potensiometer itu sebenarnya resistor ya, teman-teman. Tapi yang nilai hambatannya itu bisa dirubah dengan cara diputar. Biasanya teman-teman tahu potensi itu ada di buat volume ya, kayak di radio ataupun di TV ataupun di speaker gitu ya. Biasanya ada buat motor-motor, nah itu potensiometer. Fungsinya untuk mengatur hambatannya gitu. Seperti itu ya. Di potensio itu ada 3 pin ya. Kiri kanan gitu ya. Kiri kanan biasanya saya gunakan positif di kanan, kaki kanan, negatif di kaki kiri. Sisanya ini kan output ya. Output bisa kita pasangkan ke pin analog kalau di microcontroller gitu ya. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada sensor cahaya. Nah, kalau tadi kan si potensiometer berubahnya itu diputer-puter gitu ya. Nah, kalau misalkan LDR ini resistor juga, tapi dia berubahnya itu berdasarkan cahaya yang di sekitar ya. Jadi kalau cahaya yang di sekitar redup gitu ya, si nilainya berubah. Kalau cahaya di sekitar terang gitu, si nilainya juga berubah. Seperti itu ya. Dan setiap resistor, teman-teman ya, termasuk LDR, ini tidak ada, kalau kakinya 2 gitu ya, tidak ada positif sama negatifnya. Jadi teman-teman mau dibulak-balik seperti apapun nggak masalah. Oke, terus yang terakhir kita membutuhkan kabel USB tipe B ya untuk mengupload program. Nah, untuk software teman-teman, ini kalau mau praktek langsung dengan alat ya, siapkan Arduino IDE dan juga siapkan USB driver CH340. Kenapa? Karena biasanya sebetulnya ketika kita nginstal Arduino IDE, kita sekaligus nginstal juga drivernya gitu ya. Otomatis lah ya, kita sekalian nginstal drivernya. Tapi untuk beberapa versi Arduino ya, termasuk yang clone maupun yang kompatibel, itu biasanya menggunakan USB driver tipe CH340. Jadi silakan teman-teman diinstal dulu aja ya. Nanti kalau misalkan error pas nginstal, di-uninstall dulu aja gitu ya, seperti itu. Nah, ini tampilan dari Arduino IDE ya, softwarenya itu sederhana banget. Jadi simple gitu, nggak terlalu banyak menu, nggak terlalu banyak apa-apa gitu ya. Nah, seperti ini ya, kurang lebih ya. Ini ada menunya, ini ada ikon untuk verify ya, untuk ngecek apakah si coding yang kita buat itu udah benar atau salah gitu ya. Kemudian ada juga untuk upload. Ini serial monitor di sini, ini ada code editor, dan ini ada debugging info. Tapi untuk sekarang, tujuannya supaya teman-teman bisa ngikutin semuanya gitu ya, bisa praktek semuanya. Saya nggak akan banyak pakai Arduino IDE ya, kita akan lebih banyak menggunakan simulator. Oke, ini menginstal USB driver. Nah, oke. Sisanya ini praktek sih, sisanya slide selanjutnya ada praktek semua, jadi saya akan coba langsung buka aja ya Arduino IDE-nya.